Halo, apa kabar teman-teman? Gua Ahyar dan selamat datang di channel dialgenix.id. Hari ini gua bakal sharing pengalaman gua pakai kamera 600D, khususnya ya di 2025 ini. Dan ya, meskipun kamera ini terbilang udah cukup tua, tapi masih ada hal menarik yang bakalan gue bahas di video ini. Jadi tonton sampai habis ya. Langsung aja ke videonya. Canon 600D ini pertama kali dirilis tahun 2011 ya. Dan waktu itu kamera ini adalah salah satu kamera DSLR yang jadi favorit buat pemula dan konten kreator. Gua sendiri dapat kamera ini second di 2024. Gua beli 2 juta itu karena dari temen, udah full set. Meskipun gak ada dusnya tapi kondisinya masih mulus, dan gua dapet juga Canon Yongnuo 50 mm f1.8, tapi autofocusnya mati. That is okay, itu masih terbilang worth it buat gua karena nggak pernah dipakai sama dia, jadi gua beli aja karena gue memang mau belajar kamera waktu itu. Dan gue juga penasaran banget di 2025 ini kira-kira kamera ini tuh masih bisa worth it atau enggak sih. Kayak misalkan gue pakai street photography atau bikin-bikin sinematik, tapi yang nggak profesional gitu. Tapi sebenarnya video yang biasa itu masih bisa kita bikin terlihat profesional dengan misalkan kayak ngebenerin framingnya, terus color grading. Oke, jadi apa aja sih yang masih gue suka dari Canon 600D khususnya di 2025 ini? Oke, yang pertama, hasil foto dari kamera ini tuh masih lumayan oke banget gitu, masih lumayan tajam. Dia pakai sensor 18 megapiksel APS-C, detail fotonya tetap tajam, apalagi kalau kita pakai lensa yang bagus, kayak misalkan Canon 50 mm f1.8, hasilnya bakal jauh lebih oke kalau kamera ini pakai lensa yang prime atau yang keren gitu lah. Warna yang dihasilkan juga kita tahu lah natural Canon kayak gimana. Terus kalau soal video, kamera ini sebenarnya bisa rekam di 1080p atau Full HD, tapi maksimal FPS-nya tuh cuma 25 fps gitu. Ya, kalau kalian mau bikin slow motion, ini nggak recommended sama sekali. Emang nggak ada 4K, tapi kalau misalkan buat konten YouTube, Instagram, atau TikTok, untuk sekedar syuting konten yang kameranya disimpan, terus kalian duduk atur fokusnya, dan mulai rekam, itu menurut gua kualitasnya udah lebih dari cukup. Dan satu hal yang gua suka dari kamera ini adalah layar flipnya. Bisa kalian lihat. Ini gampang banget di flipnya buat bikin video atau selfie shoot. Ini udah enak banget. Kita nyalain ya. Enak banget, tinggal kita atur fokusnya dulu. Tapi tetap aja ya, kamera ini tuh nggak ada autofokusnya, jadi ya harus agak ribet lah, harus agak effort. Di era sekarang yang dimana-mana mirrorless itu udah canggih, udah layar flip dan autofocus, fitur ini tetap relevan dan jadi nilai plus buat kamera 600D ini. Tapi ya sekali lagi, nggak semua tentang 600D ini di tahun 2025 itu sempurna guys, karena pertama kemampuan di low light-nya itu agak terbatas guys, jadi ya kurang recommended lah, kurang bisa diandalkan lah kalau kita mau shoot atau take video di tempat yang cahayanya itu kurang gitu. Terutama kalau kita bandingin lagi sama kamera DSLR yang jauh lebih baru, jauh lebih mudah, dan apalagi sama mirrorless yang lainnya. Itu kayak pokoknya jauh banget lah kalau kita bandingin 600D sama mirrorless zaman sekarang gitu. Karena memang ya itu masuk akal juga karena di harga juga udah jauh kan, dan 600D ini udah enggak produksi lagi. Terus yang jadi kekurangan buat gua, karena gua yang suka bikin video sinematik atau kayak vlog gitu, yang jadi kekurangan buat gua, kamera ini nggak autofocus guys. Jadi fokusnya tuh ya manual aja gitu, harus kita atur. Karena kan di kamera ini tuh nggak ada dual pixel autofocus ya. Jadi fokusnya ya kadang sering kemana-mana kalau misalkan nggak ada orang yang bantuin kita buat syuting video. Dan yang ketiga, kamera ini nggak punya fitur wifi atau bluetooth. Jadi kalian harus pakai kabel khusus yang nyolok ke kamera, terus ke PC kalian atau laptop kalian. Buat kalian yang mungkin pengen tahu caranya gimana nyambungin kamera ini ke PC atau ke laptop kalian, gua udah bikin tutorialnya di atas ini, kalian tinggal klik. So, apakah 600D ini masih layak di 2025? Menurut gua, kamera ini masih worth it banget buat kalian yang mungkin baru mau belajar fotografi atau videografi. Atau ya sekedar belajar bikin konten mungkin. Apalagi kalau budget kalian masih terbatas, karena ini gue lihat di e-commerce tuh sekitar 2,5 juta atau 3 juta paling mahal kamera ini, dengan lensa kit ya, udah full set semuanya, tapi mungkin belum termasuk memori aja. Intinya gini, kalau kalian pakai kamera ini, kalian pakai lensa yang pas, terus pencahayaan kalian udah bagus, meskipun mungkin sebenarnya videonya biasa aja, tapi dengan hal tersebut, lensa yang pas, lighting yang bagus, editing yang rapih gitu, hasilnya tetap bakal kelihatan profesional guys. Jadi ini semua bukan cuman tentang kameranya, tapi juga gimana cara kalian setting lighting, cara editingnya biar video kalian rapi kayak gimana, kayak gitu.
Tapi, satu hal, kalau misalkan kalian sering kerja di low light atau kalian butuh yang autofokusnya cepat, mungkin kalian perlu cari alternatif kamera lain. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira 600D ini masih worth it nggak sih di 2025 ini? Coba kalian komen di bawah, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau misalkan kalian suka sama konten-konten kayak gini. Karena di channel ini gua bahas tentang dunia perkameraan, editing video, tentang syuting video, ya intinya tentang wawasan digital lah. Kalau kalian suka sama video ini, di like juga. Kalau misalkan kalian nggak suka, boleh di dislike. Gua Ahyar dan sampai jumpa di video berikutnya.